Aktif, kreatif, amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Propentas, di podcast kali ini alhamdulillahnya kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting, yang dimana kalian sendiri sudah mungkin mengalami tapi kalian tidak sadari itu. Nah, sebelumnya gimana kabarnya teman-teman Propentas di luar sana? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Nur Huwaida Rifat dari Tadris 22. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih gimana sama kakak-kakak pemateri kita. Mungkin dari yang sebelah kanan dulu, silakan. Ya, perkenalkan teman-teman Propentas, nama saya Aufa Raffi Muzaki, mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah. Saya program studi pendidikan IPS dan saya angkatan 22. Hai Kak Aufa, gimana? Sudah kenal teman-teman? Kalau dari yang sebelah kiri saya boleh? Hai, kenalin, aku Divanisa Auralia Zahra dari Tadris Angkatan 21. Hai Kak Diva. Nah teman-teman di luar sana, jadi kalian sudah kenalan nih dengan dua pemateri kita hari ini. Gimana? Masya Allah bukan ganteng dan cantiknya. Nah jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental adalah kunci keberhasilan Gen Z di era digital. Nah, sebelum kita lanjut, kalian simak video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, mungkin kita langsung aja nih ngobrol sama pemateri kita ya. Gimana Kak Diva, Kak Aufa siap? Alhamdulillah siap ya Kak ya. Ada tekanan Kak? Nggak ada, alhamdulillah enjoy. Oke Kak, aku mau nanya nih Kak, sebelum lanjut ke dalam yang lebih dalam pembahasannya. Menurut Kak Diva dan Kak Aufa sendiri, kalau kesehatan mental itu apa sih? Boleh dari Kak Diva dulu, silahkan. Oke, dari aku dulu ya. Oke, menurut aku kesehatan mental itu adalah satu hal aspek yang paling penting ya dalam kehidupan. Tapi sayangnya banyak orang yang belum peduli sama kesehatan mental, padahal kesehatan mental itu sama aja seperti kesehatan fisik. Kesehatan mental dan kesehatan fisik itu adalah dua aspek yang penting di kehidupan dan selalu beriringan, jadi mereka tidak akan bisa dipisahkan. Jadi ketika fisik kamu bermasalah, maka mental kamu juga akan ikut bermasalah. Gitu juga sebaliknya, ketika mental kamu bermasalah, maka fisik kamu akan ikut bermasalah juga. Jadi menurut aku, kesehatan mental itu adalah aspek yang penting dan tidak bisa dipisahkan dari kesehatan fisik. Oke, jadi gimana teman-teman? Kalau dari Kak Diva ya, kalian sudah menangkap belum? Bahwasanya kesehatan mental itu sangat beriringan dengan kesehatan fisik. Mengapa? Karena ketika fisik kita sakit, kita akan merasakan yang namanya tekanan batin yang sangat down banget ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa mungkin ada tugas dan tekanan lainnya. Nah, di situ kita bisa sangat merasakan ya bahwa itu sangat kesehatan mentalnya sangat terganggu. Nah, jadi itu dari pandangan Kak Diva ya. Mungkin kita bisa langsung aja nih ke Kak Aufa. Untuk kesehatan mental itu apa sih, Kak? Ya, teman-teman Propentas. Jadi menurut pakar, kesehatan mental itu meliputi emosional, psikologis, dan hubungan sosial. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol emosi, yaitu kesejahteraan emosional, dan juga bagaimana hubungan sosial tadi kita bisa membentuk hubungan yang positif. Yang dimana nanti ketika itu semua sejalan, akan berkesinambungan yang akan membuat produktivitas kita, kehidupan sehari-hari makin optimal. Menurut pakar, kesehatan mental juga meliputi emosional, psikologis, dan hubungan sosial yang positif. Oke, jadi teman-teman kalau dari Kak Aufa ya, jadi untuk kesehatan mental itu adalah suatu hal untuk mengontrol emosi kita. Jadi ketika kita emosi, kita tuh harus mengontrol karena ketika kita emosi berlebih ini itu akan dampaknya tuh sangat bahaya bagi diri kita maupun orang sekitar. Karena kenapa? Dengan emosi yang berlebih ini akan adanya tekanan batin. Nah, nanti kita tuh jadi tidak bisa berpikir jernih. Nah, jadi teman-teman Propentas gimana nih? Tertarik nggak untuk mendengarkan sampai akhir mengenai kesehatan mental ini? Mungkin kita lanjut aja ya Kak ngobrolnya Kak. Nah, gini Kak, kita kan sebagai mahasiswa ya Kak Aufa dan Kak Diva. Kalian pasti sangat banyak banget udah bertemu dengan orang, teman kelas dari prodi lain atau lingkungan rumah yang kalian tempati saat ini. Nah, jadi untuk Kak Aufa dan Kak Diva nih,
karena sudah pasti berinteraksi dengan orang banyak. Kalau menurut kalian berdua untuk kesehatan mental, apakah penting untuk memahami gejala kesehatan mental ini? Mungkin kita bisa dari Kak Aufa dulu. Ya, menurut saya di zaman yang sekarang ya, kita pergaulan bebas, terus juga pesatnya teknologi, menurut saya sangat penting kita memahami dan menjaga kesehatan mental tadi. Dikarenakan kesehatan mental seseorang itu di zaman yang cukup di sini tuntutan sosial, harus kita itu stabil. Nah, sebelum kita menjaga, tentunya kita harus memahami apa-apa saja yang akan menjadi penjagaan kesehatan mental tadi. Yang dimana ketika kita berhasil menjaga, maka kita bisa menjalani kehidupan ini lebih optimal. Dan ketika lebih optimal, tentu saja apa yang kita kerjakan lebih lancar dan segala macam. Ya, jadi kalau menurut Kak Aufa nih sangat penting teman-teman untuk memahami gejala kesehatan. Karena kenapa? Itu dampaknya dari diri kita ini untuk jangka panjang. Apalagi ketika kita nanti ingin melakukan suatu tujuan yang ingin kita capai. Nah, dari situ kita bisa belajar. Nah, jadi kalau untuk Kak Diva sendiri nih, pentingkah untuk mengenali gejala kesehatan mental, Kak? Nah, menurut aku tuh penting banget ya untuk kita mengenali gejala-gejala kesehatan mental itu. Karena kalau kita nggak tahu, kita akan terus terbawa juga nanti. Kenapa sih kita harus tahu? Karena yang peduli sama kita itu ya diri kita sendiri. Walaupun kita memiliki teman terdekat ya, sahabat, orang tua, atau partner hidup, ya tetap yang peduli sama kita itu ada diri kita sendiri. Jadi gimana sih kita tuh bisa peduli sama diri kita sendiri tuh ya dengan cara belajar, mengenali gitu kan. Terus nanti ketika kita sudah tahu apa sih yang harus kita lakukan, ya kita harus ikut seminar atau webinar. Nanti di dalam seminar atau webinar itu kita akan dapat arahan atau langkah-langkah gitu dari dalam situ untuk langkah-langkah selanjutnya atau arahan apa yang dokter kasih untuk kita lakukan selanjutnya. Pasti di sini kan sudah tahu yang namanya TikTok, Instagram, seperti itu. Oke guys, jadi gimana teman-teman Propentas? Jadi kalau dari Kak Diva nih, sangat penting untuk mengetahui gejala kesehatan mental. Karena kenapa? Kalau kita punya tujuan yang ingin kita capai, kita tuh juga harus mencari langkah atau caranya gimana untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, dengan itu pasti bakal banyak hal-hal yang plot twist ya Kak ya, tentu saja ya dalam hidup kita. Jadi kita harus siap. Apapun itu kita harus percaya sama diri kita sendiri. Karena untuk kedepannya yang akan bahagia dan akan nyaman dengan kehidupan adalah diri kita, bukan orang lain, seperti itu. Nah, jadi kita langsung aja nih Kak untuk membahas yang selanjutnya ya. Jadi kita kan nih mahasiswa ya, sekarang Kak Aufa di semester 4, Kak Diva di semester 6. Kalian pasti sudah sangat mengenal karakteristik teman-teman kalian semua di kelas. Kalau dari Kak Diva nih, apa yang kakak temuin atau Kak Aufa apa yang sering ditemuin dari mahasiswa untuk dia itu mengalami kesehatan mental? Nah, kalian lebih sering menemui yang seperti apa gitu? Mungkin bisa dari Kak Diva, silakan. Kalau untuk aku sendiri, ini ngelihat di lingkungan kita ya. Betul. Mungkin kebanyakan itu kayak stres, depresi, insecure itu termasuk ya, karena kalau misalnya kita insecure berlebihan, kita dapat tekanan gitu. Misalnya, kok aku jerawatan ya, nah dari situ tuh akan muncul tekanan-tekanan, aku harus jadi cantik, aku harus jadi sempurna gitu, aku harus perfect di mata orang-orang, karena cantik itu ada privilege, bener nggak sih sekarang? Betul ya kan? sekali, benar. Itu tuh tekanan banget untuk cewek-cewek, jadi untuk punya badan bagus, punya wajah cantik, sebenarnya tuh itu tekanan banget buat kita yang cewek-cewek, karena aku sendiri pernah ngalamin pengen punya badan yang bagus, pengen punya muka yang mulus, cantik, tanpa jerawat tuh capek. Dan biasanya kalau depresi atau stres tuh tekanannya dari tugas ya, tugas-tugas yang diberikan sama dosen biasanya itu tuh menumpuk dekat deadline-nya atau deadline-nya sama di tanggalnya gitu. Mepet lah di jam 12 semua biasanya. Misalnya hari Kamis tanggal sekian di jam 12 malam tuh mepet semuanya. Misalnya 5 matkul, 5-5-nya belum dikerjain gitu. Itu kan bakal jadi tekanan di kita. Aduh pusing banget kepala aku gitu.
aduh tiba-tiba jadi sakit kepala berat. Nah itu tuh kalau dibiarkan secara terus berterusan tuh bakal ke mental health itu. Bakal berdampak banget, jadwal tidur kita yang berantakan, jadwal makan kita yang bakal berantakan. Sebelumnya aku udah ngasih tahu di pertanyaan sebelumnya kalau misalnya mental health itu, kesehatan mental itu beriringan sama kesehatan fisik. Kalau fisik rusak maka mental health-nya juga akan rusak, seperti itu. Jadi menurut aku yang sering aku temuin itu sih insecure, depresi, sama stres. Ya, jadi betul sekali, apalagi kita mahasiswa ya, sudah, apalagi kakak dengan tingkat yang mau selesai ini, OTW PPL ya kak ya. Nah jadi stres berlebih itu sangat mengganggu kesehatan mental kita ya. Itu juga akan menghambat urusan kedepannya. Mengapa teman-teman? Jadi kalau kita stres, apapun yang kita kerjakan itu pasti akan sulit karena kita akan terus kepikiran dan bagaimana caranya. Padahal untuk menjalankan tujuan itu atau kegiatan yang ingin kita kerjakan, kita bisa mencari inspirasi di luar sana maupun teman atau lainnya. Jadi itu yang bisa membantu diri kita. Nah, kalau misalkan kalian belum mendapati, nah kalian bisa searching, apalagi sekarang sudah teknologi sangat maju seperti itu. Nah jadi seperti itu untuk dari Kak Diva. Mungkin kita bisa langsung aja nih. Gimana Kak Ufa, menurut Kak Ufa sendiri? Ya, teman-teman Propentas, sebelum kita melihat apa saja sih yang sering saya temuin gejala kesehatan mental tadi, teman-teman perlu mengetahui dari paparan Ketua WHO, Mr. Tedros Adhanom menyebutkan bahwa sebenarnya gangguan kesehatan mental itu yang paling utama itu bukan dari lingkungan ternyata. Bukan dari faktor di luar, bukan di faktor sosial, tetapi dari ruang lingkup paling dekat, itu keluarga. Kadang teman-teman itu ngerasa, mohon maaf, kita keluar rumah itu merasa bebas, merasa senang. Kita jauh dari rumah itu kadang merasa lebih nyaman. Karena apa? Mungkin kadang tekanannya itu ada di dalam rumah. Nah, makanya karena itu teman-teman, kalau kita sering melihat teman-teman mahasiswa itu lebih enjoy ketika di luar rumah. Nah, tapi teman-teman perlu patut juga mengetahui, dan kalau saya sih sering melihat dari teman-teman mahasiswa itu sering mendapati gejala anxiety. Ya, atau kayak kecemasan berlebihan, atau kayak sering gelisah tingkat tinggi. Nah, ini tuh biasanya kecemasan berlebihan ini nggak baik ya. Sangat tidak baik. Kenapa? Kadang teman-teman itu mikir bahwa kita harus melakukan sesuatu itu karena pandangan orang lain, karena tuntutan sosial. Nah, teman-teman harus paham juga gimana sih caranya mengontrol diri. Bahwa yang teman-teman ingin tuju itu ya yang baik buat teman-teman. Jangan terlalu memikirkan orang lain, karena apa yang orang lain pikirkan kadang mungkin belum tentu baik buat kita. Betul. Jadi anxiety, kecemasan berlebih. Ketika kita terlalu terpikirkan oleh sebuah perkataan orang di sekitar yang dimana bisa membuat kita down parah dan tidak bisa melanjutkan suatu kegiatannya, itu pasti akan, ya tentu tadi yang seperti tadi, menghambat lagi. Padahal bahagia itu dimulai dari diri sendiri. Ya, kalaupun kita tidak bisa menanggapi orang-orang sekitar, kita bisa memperbaiki diri kita juga. Apa sih yang salah sebenarnya, saya itu harus seperti apa gitu ya kan Kak. Jadi kita juga harus terus belajar dan terus peduli dengan diri kita, seperti itu. Karena sebenarnya faktor-faktor yang membuat diri kita untuk anxiety atau depresi, stres berlebih itu sangat banyak. Jadi kita harus belajar untuk memilah emosi kita. Nah jadi untuk selanjutnya, karena kita sudah membahas tadi ya Kak untuk pengertian dan apa yang sering kita dapati, pentingkah. Ya ini terakhir nih Kak, setelah penjelasan yang tadi, tips. Gimana Kak? Kalau menurut Kak Diva sama Kak Ufa untuk tips menghadapi kesehatan mental yang kita miliki ya, itu seperti apa? Mungkin bisa dari Kak Ufa? Ya, sahabat Propentas atau teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saya punya tips yang menurut saya ini sangat baik buat teman-teman jalani. Yang pertama adalah coba teman-teman beranikan dan coba untuk mengatakan tidak. Kenapa? Mengatakan tidak itu bukan berarti teman-teman tidak bisa atau tidak ingin melakukan. Tetapi ketika teman-teman mengatakan tidak, itu berarti teman-teman memprioritaskan apa yang teman-teman ingin tuju ketimbang apa yang orang lain inginkan. Jadi cobalah untuk berkata tidak, berani untuk mengatakan tidak.
Karena sebenarnya ketika kita mengatakan tidak, itu tidak akan menjadi beban, kewajiban bagi diri kita. Yang kedua adalah tentukan prioritas Anda. Penting teman-teman untuk coba pikirkan dan coba tentukan apa sih yang penting buat kita jalanin. Kalau misalkan orang lain mengatakan A, B, C, mungkin sebenarnya itu bukan tujuan yang kita ingin. Nah, sementara yang kita inginkan malah kadang tidak terjalani. Maka dari itu teman-teman coba tentukan apa yang teman-teman prioritaskan. Dan coba teman-teman juga cari dukungan. Nah, cari dukungan ini macam-macam teman-teman. Teman-teman bisa lakukan apa yang teman-teman suka, mungkin dari hobi, mungkin apa yang teman-teman bisa kerjakan. Nah, bisa juga dari support system personal, bisa mungkin dari keluarga, saudara, atau juga sahabat. Nah, sekali lagi, itu semua teman-teman yang menentukan, bukan orang lain. Oke Kak, terima kasih banyak Kak tipsnya ya. Jadi teman-teman Propentas, jadi ada 3 tips. Nah nanti 3 tips ini bisa kalian implementasikan dalam kehidupan kalian ya. Jadi ada berani untuk mengatakan tidak, mencari prioritas dalam diri. Betul. Terus yang terakhir sama support system. Iya betul sekali. Karena ketiga itu sebenarnya sangat penting ya. Kalau kita misal gini, kalau misalkan kita post aja nih cewek-cewek, terus ada komen-komen negatif, kamu tuh harus seperti ini, harus seperti ini. Nah nanti sebenarnya bahagia kita tuh bukan buat diri kita, tapi buat ke orang lain, betul nggak Kak? Kita harus melaksanakan apa yang mereka bilang seperti itu, bukan bahagia dari kita langsung seperti itu. Jadi kita juga perlu mencari sebenarnya kita ini tujuan hidup kita ini apa. Jadi kita fokusnya hanya ke situ, tidak perlu yang ke lain. Dan untuk dukungan, apapun yang kita jalankan, kita juga perlu cari teman yang banyak ya, biar dapat ilmu pengetahuan yang lebih. Nah itu, biar kita juga dapat support atau dapat channel. Oke, jadi kalian sudah dengarkan tips dari 3 dari Kak Aufa tadi. Mungkin dari Kak Diva tipsnya? Tips dari aku tuh bodo amat aja sih guys. Simple, satu, bodo amat. Kenapa? Karena ya udah bodo amatin aja. Kalau misalnya mereka berkomentar ya ambil yang baiknya, yang buruknya hempasin aja gitu. Biar aja, kayak anggap aja angin lewat gitu. Itu kembali ke diri kita yang bisa memfilter aja sih guys, yang ngefilter omongan-omongan orang gitu, omongan-omongan mereka. Ya kita nggak perlu dengerin juga semuanya. Misalnya yang tadi Kak Aida bilang, kita ngepost foto nih, bikin feed IG, kita pasang nih, ntar ada yang komen jelek kayak ih gendutan, ih jerawatan. Ya udah sih, ini kita ngepost buat diri kita sendiri. Buat diri kita sendiri, kita bodo amat. Kita ambil yang baiknya aja. Misalnya ada yang nyaranin skincare, Kak coba deh pakai skincare ini, soalnya kandungannya bagus nih, ada ini, ada ini, ada ini gitu. Oke, kita ambil, kita say thank you ya, bilang terima kasih udah ngasih tahu gitu. Kita ambil yang baiknya, kita buang yang buruknya aja. Jadi untuk ngeringanin kita sendiri sih, bodo amatin aja guys gitu. Oke, benar-benar. Jadi sikap bodo amat itu penting ya guys. Jadi teman-teman Propentas di luar sana ini juga, kalian kan sama-sama nih kayak kita nih ya, orang yang menjalani hidup yang memiliki tujuan. Jadi kalau kalian mengingatkan seseorang itu juga mungkin perlu di hati-hati, jangan terlalu belak-belakan, karena ya kita tidak tahu kebahagiaan orang itu seperti apa, ya kan? Nah seperti itu. Jadi untuk kesehatan mental ini teman-teman, dari 3 tips Kak Aufa dan tipsnya Kak Diva tadi itu sangat bermanfaat sekali. Karena kalau kita udah fokus satu tujuannya, kita fokus sama diri kita, itu insya Allah akan lancar ya Kak ya. Iya, tujuan yang kita tuju akan lancar, benar. Jadi kita benar-benar kayak fokus sama apa yang kita jalani, kita lakukan semuanya tanpa harus peduli orang lain kayak gitu. Karena kita harus berekspresi. Kita harus berekspresi bagaimana bisa melakukan apa yang kita capai, seperti itu. Nah mungkin sudah selesai nih Kak, mungkin kita sudah di penghujung ya Kak, gimana teman-teman? Nah mungkin di kali ini, podcast kali ini tuh sangat bermanfaat ya. Jadi kalau dari aku sendiri, saya mungkin kesehatan mental itu sebenarnya orang banyak yang tidak sadar. Padahal itu tuh sudah kita rasakan secara tidak langsung, cemas, insecure, atau tidak bisa mengendalikan emosi. Nah jadi sebenarnya itu semua itu harus terus dipelajari dan dipertahankan untuk diri kita. Karena kenapa? Kalau kita sudah belajar, maka insya Allah tuh enak. Kita kedepannya akan leluasa, kita akan kuat menghadapi apapun itu. Kayak ada yang
ngomong ke kita jahat, ya udah kita bodo amat. Ya, mungkin kita cari referensi atau dukungan yang lain bisa membantu kita. Nah, mungkin sebelum berakhirnya video nih dari Kak Diva dan Kak Ufa, kita boleh closing statement dulu? Boleh. Oke. Mungkin dari Kak Diva silakan closing statementnya. Iya, dari aku cuma mau ngasih sedikit tambahan aja sih guys. Karena tadi sudah ada sedikit paparan dari Kak Alfa, dari aku cuma mau ngasih tahu, jangan ngebuat kesimpulan sendiri. Terkadang Gen Z itu mentang-mentang ada kayak Halodoc, ada kayak aplikasi-aplikasi kedokteran lainnya, tiba-tiba ngechat, dok kayaknya aku sakit mental deh gitu. Padahal dia belum cari tahu dulu. Jadi jangan apa ya? Jangan langsung menyimpulkan, kayaknya aku depresi parah, depresi berat gitu. Enggak guys ya, jadi kalian harus cari tahu dulu, emang bener nih aku depresi. Kalau sudah cari tahu, langsung hubungi ahlinya. Kayak bilang, dok aku mau konsultasi. Jangan bilang ke dokternya ngechat, ngebooking dokter di Halodoc tiba-tiba langsung bilang, dok aku depresi parah kayaknya. Aku butuh konsultasi, aku butuh obat. Aku capek hidup. Jangan kayak gitu ya guys ya kan. Konsultasinya itu baik-baik. Permisi dok, aku mau konsultasi nih. Sepertinya aku terkena depresi karena aku mengalami gejala-gejalanya. Sebelumnya aku sudah mencari tahu gejala depresi itu seperti ini dan aku mengalaminya. Nah, baru nanti ketika dokter menyarankan obat atau tindakan lanjutan seperti terapi, baru kalian jalani. Jangan tiba-tiba kalian sudah langsung tiba-tiba bilang ke orang, kayaknya aku depresi deh. Parah nih aku depresinya sudah gara-gara aku kebanyakan tugas ini, gara-gara skripsiku nggak selesai-selesai ini. Kayaknya aku stres ini gitu. Jangan ya guys. Terus tiba-tiba kayak bilang dibuat status, guys, sorry ya kalau nggak kerespon, aku depresi parah gitu. Itu Gen Z biasa kayak gitu tuh, ngena banget sih kayak gitu ya biasanya. Jadi pesan aku jangan langsung menyimpulkan sendiri ya. Banyak penyakit mental yang belum kita ketahui. Jadi lebih baik kita cari tahu sendiri lalu konsultasikan ke pakarnya, ke ahlinya seperti ke psikolog dan psikis. Seperti itu pesan aku sih. Nah, itu tadi closing statement yang sangat bermanfaat dari Kak Diva. Mungkin dari Kak Ufa silakan closing statementnya. Ya, teman-teman Propentas, menutup podcast ini saya ingin memberikan closing statement, ingin mengambil kutipan dari seorang penulis dan psikiater asal Belanda, yaitu adalah Bessel van der Kolk, dari bukunya yaitu adalah The Keep the Person, yaitu dia mengutip bahwa sebenarnya keamanan atau kesehatan mental tersebut itu adalah dari orang terdekat. Nah, jadi memang sebenarnya kita kadang merasa sehat mental kita itu ketika kita mungkin dekat dengan orang tua, kita mungkin dekat dengan sahabat, mungkin kita dekat dengan orang yang kita pilih. Ya, mungkin kalau yang sudah punya pasangan itu sama pasangannya. Nah, mungkin jadi teman-teman, closing statement dari saya adalah teman-teman tentukanlah orang terdekatnya. Mungkin ibu, mungkin saudara, kerabat, ataupun sahabat. Ya, jadi itu dari saya. Mungkin teman-teman setelah ini bisa lebih benar-benar menjaga kesehatan mentalnya karena agar hidup lebih produktif. Ya, betul. Oke, sudah berakhirlah teman-teman kita di podcast yang membahas kesehatan mental ini. Gimana Kak? Aman Kak selama podcast? Oke, terima kasih ya Kak sebelumnya sudah mengisi Propentas Himtas. Semoga Kakak Aufa dan Kakak Diva selalu sehat selalu ya. Jadi, nah untuk teman-teman semoga kalian bisa dapat hikmahnya dan kalian pelajari dan kalian implementasikan dalam kehidupannya. Nah, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.